Shalom sahabat terbaik channel ini. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama melanjutkan pembahasan pelajaran kita. Saat ini kita masuk pelajaran yang kelima dengan topik Yesus sebagai Guru Agung. Sebelum kita lanjut, mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita saat ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Dengarkan kata firman. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku, kita sudah membahas beberapa pelajaran penting yang saat ini kita akan fokus kepada Guru Agung. Siapa Guru Agung itu? Yesus Kristus. Yesus adalah guru yang terbaik yang pernah ada. Tapi mungkin masih banyak yang bertanya, siapakah Yesus itu? Dia yang mengajari kita bagaimana Tuhan itu. Dia yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Ini kata Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Dia memberikan contoh bagaimana kita harus hidup. Yohanes 13 ayat 15 katakan, karena aku telah memberi contoh bahwa kamu harus melakukan apa yang telah kuperbuat. Dia membayar harga untuk dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan kita. Tuhan di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dia tidak perhitungkan pelanggaran kita. Oleh karena dia mau berkomitmen, dia ingin buat rekonsiliasi. Saudaraku, mari kita coba tarik pelajaran-pelajaran penting dari pelajaran yang kita sudah mulaikan saat ini. Poin yang pertama, kita akan bahas tentang menyatakan Bapa. Bagaimana Yesus menyatakan Bapa? Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudaraku, Ibrani pasal 1 ayat 1-3 menjelaskan bahwa Tuhan tidak dapat bertemu dengan manusia secara langsung setelah dosa masuki dunia ini. Oleh karena itu, dia mengungkapkan melalui para nabi. Wahyu itu mungkin kita katakan tidak sempurna. Hanya Yesus yang dapat menyatakan Tuhan dengan sempurna, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah terang kemuliaan. Dia adalah gambaran dan ekspresi dari pribadinya. Dia juga menjunjung tinggi segala hal. Dia telah membersihkan dosa kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat ini, mengertikah kita bahwa Yesus datang untuk menyatakan siapa sebenarnya Bapa itu lewat tindakan? Karena kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa datang menghampiri takhta kasih karunia Allah. Hanya Yesus yang sudah menyatakan Bapa, dan kita boleh mengerti ternyata Bapa itu adalah Bapa yang penuh kasih. Dia merelakan anak yang tunggal untuk mati demi dosa-dosa saya dan saudara. Dia membersihkan dosa dunia ini oleh karena dia mencintai saya dan saudara. Saudara, inilah kemuliaan Bapa yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Ada tanggung jawab yang besar, saudara, yang harus dipantulkan oleh umat-umat Tuhan. Tatkala kita menyadari bahwa Yesus menyatakan Bapa, kita juga punya tanggung jawab untuk menyatakan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga dunia tahu bahwa kita berasal dari sorga. Yesus itu adalah terang dunia, dan kita telah dijadikan terang oleh Yesus dengan satu tujuan, untuk menerangi dunia ini dengan pengetahuan tentang karakter daripada Allah sendiri, yaitu karakter yang penuh kasih. Akankah kita menunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah anak Bapa di sorga yang senantiasa menunjukkan kasih kepada semua orang? Semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama Yesus, maka kita akan semakin mencerminkan siapa sebenarnya kita ini. Saudaraku, kita semua ini mungkin kita katakan kita tidak mampu memantulkan terang Yesus. Tapi ingat, Yesus memampukan kita
untuk memantulkan terangnya di dalam kehidupan kita. Inilah tantangannya untuk saya dan saudara. Pena Inspirasi berkata, di dalam buku The Ministry of Healing, chapter 35, halaman 422. Mengambil umat manusia ke atas Dia, Kristus datang menjadi satu dengan umat manusia. Dan pada saat yang sama mengungkapkan Bapa surgawi kita kepada manusia yang berdosa. Dia yang telah berada di hadirat Bapa sejak awal. Dia yang merupakan gambaran ekspresi dari Tuhan yang tidak terlihat. Dia sendirian mampu mengungkapkan karakter ketuhanan kepada umat manusia. Dia lembut, penyayang, simpatik, dan selalu perhatian kepada orang lain. Dia mewakili karakter Bapa di sorga dan secara konstan terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan dan manusia. Saudaraku, sungguh luar biasa pernyataan ini. Menggambarkan bagaimana karakter daripada Bapa, di mana umat-umat Tuhan perlu hidupkan itu di dalam kehidupan nyata. Poin selanjutnya yaitu membaca pikiran Guru Agung. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini example, saudara, contoh. Dan tatkala umat-umat Tuhan menyatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, itu berarti kita harus mampu memberikan contoh dan teladan kepada semua orang. Nah, untuk mengikuti teladan Yesus, kita harus belajar bagaimana dia hidup ketika dia berada di atas muka bumi ini. Paulus, dia adalah seorang yang punya karakter yang luar biasa, di mana dia meniru karakter Yesus sendiri. Bagaimana dia bisa meniru karakter Yesus? Kita boleh buktikan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-3 sampai yang ke-11. Dia adalah anak Tuhan yang rendah hati, saudara. Dia anak Tuhan yang patuh. Bahkan sampai dia mati di kayu salib. Oleh karena dia mau datang merendahkan diri. Datang merendahkan diri untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudaraku, dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29, kita diajar juga untuk menjadi rendah hati seperti yang dinyatakan oleh Paulus. Kita diajak juga untuk patuh datang kepada Bapa di sorga. Bahkan kita juga wajib untuk mengikuti akan teladan Yesus. Yesus sedang membaca pikiran saudara. Dan Yesus rindu agar saya dan saudara mengikuti teladannya. Pekerjaan besar Tuhan untuk pendidikan dan keselamatan harus dicapai bukan dengan meninggikan diri kita sendiri, tetapi dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menaati perintahnya dan menjadi hamba orang lain, menyelamatkan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Setelah kita memberikan contoh, mereka pasti akan melihat dari kita, oh benar, kita adalah pengikut Yesus yang setia. Kemudian, Guru Agung dan rekonsiliasi. Ini poin selanjutnya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, dosa menciptakan perpecahan antara Tuhan dan umat manusia. Kita tidak bisa menutup pelanggaran ini sendiri, saudara. Terlebih lagi, dosa dalam diri kita, menghalangi keinginan kita untuk mencapai Tuhan. Namun Tuhan mengambil inisiatif. Dia melangkah lebih awal karena dia rindu supaya saya dan saudara boleh diselamatkan. Dia mati di atas kayu salib oleh karena cintanya kepada kita. Dia mengampuni dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Dia juga menjadikan kita bagian daripada pekerjaan penebusannya dalam lingkungan sosial di mana kita tinggal. Inilah tantangannya, saudaraku. Ketika Yesus menjadi rekonsiliator, ingat, rekonsiliasi. Ketika Yesus mendamaikan kita, ingat, kita punya tanggung jawab untuk mendamaikan orang yang berdosa kepada Kristus. Saudaraku, tantangan yang besar, adakah kita membawa damai? Poin selanjutnya ialah murid-murid pertama Guru Agung. Apa tujuan mereka? Oh, worthy of worship. Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring,
Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Umat manusia telah didorong untuk menyembah Yesus sejak dia menjadi manusia. Sekelompok malaikat dalam bentuk bintang terang datang untuk mengumumkan kedatangan juru selamat, Mesias, Raja di atas segala raja. Dan pengumuman ini terdengar di perbukitan Bethlehem. Dan itu terlihat juga dari Mesopotamia. Para gembala segera lari ke palungan begitu mereka mendengar akan berita ini. Mereka mengerti bahwa bayi yang baru lahir itu adalah juru selamat. Jadi mereka harus menyembah dia dan membagikan kabar baik ini. Saudara, akankah ada hal yang sama di dalam diri kita ketika kita mendengarkan kabar baik? Mampukah kita menyampaikan kabar baik itu juga kepada orang lain? Orang-orang bijak dari timur, mereka paham tentang perbintangan dan mereka tahu ini adalah penggenapan dari nubuat yang diramalkan tentang kedatangan juru selamat. Mereka bersiap-siap untuk bertemu dengannya, lalu pergi ke palungan untuk menyembahnya dan memberikan hadiah kepadanya. Dan hadiah mereka adalah hadiah yang terbaik. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Inilah persembahan yang terbaik yang sudah dibawa oleh orang-orang Majus. Seperti mereka, kita juga dipanggil untuk menyembah Kristus dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Oh saudaraku, kita dipanggil dalam tanggung jawab yang mulia. Murid-murid pertama memiliki tanggung jawab yang mulia untuk memantulkan terang Kristus. Ellen G. White dalam buku Messages to Young People, chapter 81 halaman 253 berkata, pekerjaan putra terkasih Allah dalam upaya untuk menghubungkan yang diciptakan dengan yang tak diciptakan, yang terbatas dengan yang tak terbatas, dalam pribadi ilahinya sendiri, adalah subjek yang mungkin menggunakan pikiran kita untuk seumur hidup. Pekerjaan Kristus ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa dari dunia lain dalam kepolosan dan kesetiaan mereka, serta untuk menyelamatkan yang terhilang dan binasa di dunia ini. Dia membuka jalan bagi yang tidak taat untuk kembali ke kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sementara dengan tindakan yang sama, dia menempatkan perlindungan di sekitar mereka yang sudah murni agar mereka tidak tercemar. Oh, sungguh luar biasa janji Tuhan. Tatkala kita mau memberikan diri kita, memberikan hati kita untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain, janji Tuhan pasti bahwa Tuhan menempatkan perlindungan di tengah-tengah kita. Dan ini murni. Mereka tidak akan tercemar oleh karena Tuhan yang menjaga saya dan saudara. Oh saudaraku, puji Tuhan. Oleh karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan kita sungguh mengasihi kita. Sehingga saat ini kita diberikan kesempatan. Kita ditantang untuk melihat dari guru agung itu. Dan kita juga mendapat tanggung jawab yang mulia untuk memantulkan apa yang sudah ditinggalkan oleh guru agung itu. Tuhan kiranya memberkati saya dan saudara. Biar pelajaran ini akan membekali kita untuk kita tetap maju dalam iman di dalam penyelesaian akan pekerjaan Tuhan. Jadilah terang kepada semua orang. Karena kita memiliki guru agung, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami boleh mempelajari akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menyadari bahwa benar hanya Engkaulah guru agung itu yang sudah datang mati bagi kami, dan kami juga siap untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan jangan lupa, Anda boleh bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada siapa saja yang rindu menerima akan kebenaran firman Tuhan. Shalom.